Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di pelajaran biologi. Kita belajarnya dengan bahagia, dengan santai karena biologi happy bersama Bu Vina. Pagi ini kita akan membahas tentang materi yang paling dasar dari biologi, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Ruang lingkup biologi itu di dalamnya nanti akan diceritakan berbagai hal tentang apa saja yang akan dipelajari di biologi dan kenapa itu harus dipelajari. Ya, seperti yang kalian lihat di slide ini, di sini ada cakupan materi yang akan kalian dapatkan di bab ini. Ada 4 submaterinya. Yang pertama, biologi sebagai ilmu dasar atau basic science. Kemudian tingkat organisasi kehidupan. Yang dua subbab ini akan dipelajari di video kali ini. Sedangkan cabang-cabang biologi dan metode ilmiah itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Pertama, biologi sebagai ilmu dasar atau basic science. Yang namanya dasar berarti permulaan yang menjadi cikal bakal atau yang mempelopori ilmu-ilmu lain yang berhubungannya dengan alam, itu namanya ilmu dasar atau basic science. Nah, di sini kalian bisa melihat begitu banyak ilmu yang didasari oleh biologi. Salah satunya itu ada di jurusan kalian sendiri. Ada perikanan, ada hortikultura, dan juga ada perkebunan, termasuk kedokteran, peternakan, kehutanan, apalagi, dan masih banyak lagi ya. Itu dasar-dasarnya adalah ilmu biologi. Jadi supaya kalian bisa menguasai keilmuan lain, maka biologinya menjadi syarat wajib, syarat utama agar kalian bisa lebih paham materi di bidang-bidang kalian nantinya. Selanjutnya, di sini biologi kejuruan, karena di sekolah kita ada 5 kejuruan dan kita ada 5 jurusan, dan ibu memegang 3 jurusan. Yang pertama ada tanaman pangan dan hortikultur. Di situ berarti yang dibahas itu tentang tanaman-tanaman pangan ya. Tanaman pangan misalnya ada ubi, jagung, padi. Sedangkan tanaman hortikultura salah satunya adalah tanaman-tanaman sayuran. Di situ akan dipelajari syarat tumbuhnya seperti apa, tumbuh kembangnya seperti apa, dan hal-hal yang mensupport tentang tumbuhan itu akan tumbuh dengan baik. Itu dasar-dasarnya dipelajari di biologi, termasuk juga perikanan, syarat tumbuh ikan, ciri-ciri ikannya, morfologi ikannya, juga di perkebunan, agribisnis, tanaman perkebunan. Apa saja tanaman perkebunan? Ada sawit misalnya, ada kopi, ada tembakau. Itu dasar-dasar ilmu-ilmu tersebut dipelajari di biologi. Syarat tumbuhnya dan segala rupa tentang morfologi anatomi dari tumbuhan ataupun ikan itu adanya di biologi. Kita lanjut. Nah, karena biologi itu sebagai basic science, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sains itu apa. Ciri-ciri sesuatu disebut ilmu pengetahuan itu apa? Yang pertama, itu ada gambar apa? Ada gambar otak ya, ada gambar pikiran. Nah, kenapa? Maksudnya apa? Nah, yang pertama, sains itu bersifat logis dan rasional. Logis dan rasional itu artinya dapat diterima oleh nalar manusia. Nah, tidak berupa sesuatu yang tidak wajar. Tapi yang namanya sains itu wajar, logis, bisa diterima oleh akal sehat. Yang kedua, memiliki objek kajian yang konkret. Konkret itu artinya nyata. Dengan kata lain, benda-benda atau objek yang dipelajarinya bisa diterima oleh panca indera. Misalnya bisa berupa benda padat, benda cair, atau benda gas. Nah, tapi lebih spesifik karena biologi yang mempelajarinya makhluk hidup, maka fokus penelitian biologi itu pada makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, ataupun mikroorganisme. Ya. Kita lanjut.
Ciri yang ketiga dari sains itu apa ya? Dikembangkan dengan metode yang sistematis. Sistematis itu artinya runut atau berurutan, tidak asal-asalan. Ya, dikembangkannya dengan langkah-langkah yang sistematis, berurutan, rinci sesuai dengan metode yang ada. Yang keempat, objektif dan apa adanya, tidak boleh mengada-ngada. Jadi ketika nanti kalian praktikum, laporan praktikum itu ditulis sesuai dengan apa yang kalian dapat, apa yang kalian lihat. Tidak harus sama antara satu orang dengan orang lain, tapi silahkan ditulis dengan fakta yang sesungguhnya. Yang kelima, ciri dari sains yang kelima itu sedang apa? Sedang tidur ya. Kalau tidur itu umumnya mimpi. Dan yang namanya sains itu bukan berdasarkan dari hayalan atau impian, tapi harus berdasarkan pengalaman yang nyata, faktual, sebenar-benarnya. Kemudian yang selanjutnya, sains itu bersifat universal. Universal itu artinya menyeluruh, dapat dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja di seluruh dunia. Tentu saja dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Ciri yang selanjutnya, apa itu? Bersifat falsifiable atau dapat dibuktikan melalui percobaan, tentunya eksperimen atau observasi nyata pada objek yang diteliti untuk membuktikan kebenarannya. Jadi ketika kita praktikum itu pernah dilakukan sama orang-orang sebelumnya. Nah, kita yang akan praktikum di hari ini misalnya, itu pada dasarnya untuk membuktikan hasil-hasil dari teori yang sudah dikembangkan sebelumnya. Selanjutnya, bisa diulang dengan hasil yang sama. Karena apa? Karena teorinya sudah diperoleh dengan langkah-langkah ilmiah, sehingga apa yang diperoleh itu merupakan sesuatu yang nyata, yang real, yang sama untuk hasilnya jika dilakukan dengan prosedur yang sama tanpa ada perbedaan atau ada perubahan. Itu ciri-ciri sains. Ya, kita lanjut ke tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan itu yang namanya organisasi umumnya selalu dimulai dari sesuatu yang paling kecil, sesuatu yang paling rendah, sampai sesuatu yang paling tinggi. Di slide itu kalian lihat, itu ada urutan tingkat organisasi kehidupan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling atas. Yang paling kecil itu ada molekul, kemudian ada sel, ada jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Kalian tentu sudah pernah mendengar hal-hal tersebut ketika di SMP. Kita ulang lagi sedikit supaya kalian lebih ingat dan lebih paham. Yang pertama ada molekul. Molekul itu apa ya, Bu? Molekul itu adalah gabungan dari dua atom atau lebih yang membentuk suatu bentuk tertentu. Misalnya itu apa? Hanya ada dua dan ada O atau H2O. H2O itu adalah rumus kimia dari air. Air itu adalah contoh molekul. Nah, kemudian struktur organisasi kehidupan yang kedua ada yang namanya sel. Sel itu merupakan suatu unit struktural dan fungsional dari makhluk hidup. Jadi, yang namanya makhluk hidup itu pasti disusun oleh sel. Walaupun ada makhluk hidup yang hanya bersel satu, misalnya amoeba ya, atau yang bersel banyak, misalnya hewan, tumbuhan atau manusia. Nah, di sini ada dua gambar sel. Ada sel tumbuhan, ada sel hewan. Yang biru itu sel hewan, sedangkan yang tumbuhan itu yang warnanya kuning. Ya,
kita akan bahas di bab yang kedua tentang sel dan strukturnya. Karena masing-masing dari sel hewan dan sel tumbuhan itu memiliki perbedaan yang benar-benar mencolok antara keduanya. Struktur organisasi yang ketiga, ada yang namanya jaringan. Jaringan itu adalah sekumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Misalnya apa? Nah, misalnya di dalam tubuh burung, ada yang namanya jaringan saraf, ada yang namanya jaringan ikat, ada yang namanya jaringan darah, jaringan otot, dan lain sebangsanya. Yang namanya jaringan saraf itu disusun oleh sel-sel saraf. Kalau jaringan otot itu disusun oleh sel-sel otot. Jadi jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki fungsi dan bentuk yang sama. Selanjutnya ini pada tumbuhan. Pada tumbuhan ada jaringan apa aja ya? Mungkin kalian tahu ya, pernah mendengar. Ada yang namanya jaringan meristem, ada jaringan epidermis, ada jaringan pengangkut. Misalnya apa pengangkutnya? Ya betul, ada plum, ada juga silem. Itu jaringan yang di dalamnya tersusun dari sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Selanjutnya yang keempat, ada yang namanya organ. Nah, organ itu terbentuk dari jaringan-jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Misalnya apa? Pada hewan atau pada manusia ada yang misalnya ada jantung, ada paru-paru, ada hati, ada lambung, ada otak, ada ginjal. Itu contoh organ. Karena misal di jantung itu terbentuk dari beberapa jaringan. Ada jaringan darahnya, ada jaringan ototnya, ada jaringan sarafnya. Ketiga jaringan itu berkumpul, bersatu, bersinergi membentuk organ jantung. Pun pada tumbuhan, organ-organ pada tumbuhan misalnya ada akar, batang, daun, bunga, dan buah serta biji. Yang mana bagian-bagian tersebut tersusun dari beberapa jaringan. Misalnya di daun itu terbentuk dari jaringan parenkim misalnya, jaringan spons atau jaringan bunga karang, dan lain sebangsanya. Jadi diingatkan lagi, organ itu adalah sekumpulan jaringan yang memiliki fungsi tertentu. Kita lanjut ke struktur organisasi yang selanjutnya, ada sistem organ. Sistem organ itu adalah suatu sistem yang terdiri dari organ-organ yang saling bekerja sama dan berinteraksi. Banyak contohnya, misalnya kalau di hewan misalnya apa, atau di manusia. Ya, ada sistem pencernaan misalnya. Ada sistem reproduksi, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, dan sistem-sistem yang lainnya. Nih, sistem organ, misalnya ini sistem pencernaan. Sistem organ itu seperti tadi disebutkan terdiri dari organ-organ. Nah, di sini sistem pencernaan ada yang namanya dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, pankreas, usus besar, usus halus, empedu, hati, rektum, dan anus. Itu merupakan contoh organ-organ yang bekerja sama menjalankan fungsi tertentu. Di sini contohnya adalah sistem pencernaan. Kemudian pada tumbuhan ini contohnya adalah sistem transportasi. Di dalamnya bekerja sama antara akar, batang, dan daun. Air diserap dari akar, dilanjutkan ke batang sampai ke daun. Itu sistem transportasi. Jadi diingatkan lagi, sistem organ itu adalah organ-organ yang saling bekerja sama dan berinteraksi secara sinergis membentuk suatu sistem. Selanjutnya, ada organisme atau individu. Organisme itu adalah kumpulan seluruh sistem organ yang saling bekerja sama menjalankan fungsi kehidupan. Itu namanya organisme. Dan satu yang kalian ingat, ketika kalian menyebutkan organisme atau individu, itu artinya satu kesatuan individu tunggal. Jadi wajib kalian menyebutkan angka
satu atau menunjukkan bahwa dia adalah cuman satu. Misalnya seekor jerapah, seekor burung, seorang anak, atau sebatang pohon. Satu, tidak lebih dari satu. Karena kalau sudah lebih dari satu, itu bukan lagi individu. Ya, jadi diingatkan lagi, individu itu adalah satu kesatuan individu tunggal yang merupakan kumpulan dari seluruh sistem organ. Selanjutnya, ada yang namanya populasi. Kalau tadi di organisme jerapahnya cuma satu, kalau di sini ada 4. Maksudnya apa berarti populasi? Populasi adalah kumpulan dari individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Misalnya kalau di sini ada populasi jerapah, atau 2 ekor jerapah, 2 ekor burung, sekumpulan anak, sekelompok siswa SMK PPN Tanjung Sari, itu adalah populasi. Tumbuhan juga sama. Kalau kalian punya tanaman pangan misalnya di lahan, itu bisa disebut sebagai populasi. Atau populasi ikan di kolam, populasi tanaman sawit, dan kumpulan-kumpulan tanaman yang sejenis di suatu tempat tertentu itu bisa disebut sebagai populasi. Paham sampai di sini ya? Kita lanjut. Sesudah populasi, ada yang namanya komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas merupakan suatu kumpulan populasi atau beberapa populasi yang menempati suatu wilayah tertentu. Misalnya itu di hutan. Di hutan ada populasi jerapah, ada populasi singa, ada populasi pohon. Atau di mana lagi yang contoh komunitas? Di mana ya? Di sawah misalnya. Di sawah, kalian kalau membayangkan sawah, di situ ada sekumpulan padi, sekumpulan tikus, sekumpulan burung, sekumpulan ular. Beberapa orang petani misalnya, itu adalah contoh dari komunitas. Karena di dalamnya ada kumpulan-kumpulan populasi yang berada di tempat yang sama. Ya. Atau misalnya kalau di kolam misalnya bisa nggak disebut komunitas? Bisa, karena di kolam ada apa? Ada sekumpulan ikan, ada sekumpulan tanaman air, ada sekumpulan cacing air. Nah, itu adalah contoh komunitas. Selanjutnya ada yang namanya ekosistem. Ekosistem itu bisa diartikan sederhana menjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Diulang lagi, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, lingkungan itu ada yang biotik, ada juga abiotik. Pernah tahu ya, biotik itu makhluk hidup, kalau abiotik itu adalah benda mati atau sesuatu yang mendukung proses kehidupan. Nah, ciri spesifik dari ekosistem itu di dalamnya ada hubungan timbal balik seperti tadi disebutkan. Misalnya ada yang namanya rantai makanan. Rantai makanan yang paling umum misalnya ada produsen atau tumbuhan hijau dimakan sama konsumen 1, konsumen 2, selanjutnya konsumen 3, dan konsumen 3 nanti diuraikan sama dekomposer. Dekomposer itu membantu tumbuhan untuk hidup dan terus siklusnya seperti itu. Atau di ekosistem juga ada yang namanya jaring-jaring makanan. Bedanya apa sama rantai makanan? Rantai makanan itu rantainya satu, tidak bercabang. Sementara kalau jaring-jaring makanan, satu individu itu bisa menempati beberapa tempat, bisa menjadi mangsa atau yang pemangsa. Seperti di situ kelinci itu memakan tumbuhan. Selanjutnya si kelinci dimakan rubah. Kelinci bisa juga dimakan elang. Jadi tidak menempati satu posisi. Paham ya? Itu ekosistem atau hubungan timbal balik.
Nah, sampai di situ bahasan untuk minggu ini. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi dan metode ilmiah. Terima kasih untuk hari ini, senang bisa berjumpa dengan kalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diingat, bisa dicerna. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.